ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan langkah kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk kembali melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian kita masih pada kitab Syarhu Lum'atin I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan disyarah oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumallahu ajma'in. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita masih pada pembahasan tentang al-firaqu fil Islam. Firaq ini jamak dari firqah, sekte-sekte dalam agama Islam. Kalau tidak salah pembahasan kita yang sebelumnya sampai di mana, Bang? Nah, Khawarij sudah, Bang? Iya, sudah kemarin ya. Iya. Jadi ada faedah tentang Khawarij ya. Sebelum kita lanjutkan yang Al-Qadariyah. Al-Qadariyah sudah, Bang? Belum ya. Nah, jadi ini ada faedah tentang Khawarij ya. Khawarij ini masih muslim, maka nggak boleh kita menghukuminya sebagai orang kafir. Na'udzubillah ya. Khawarij muslim, akan tapi jatuh ke dalam pemahaman yang keluar dari ahli sunnah. Al-Imam Al-Khattabi berkata sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab An-Nihayatu fi Gharibil Asar pada juz yang kedua halaman 370. Qala Al-Khattabi, siapa Imam Al-Khattabi ini ulama ahli sunnah ya, ulama besar ya. Beliau punya buku judulnya Ma'alimus Sunan ya. Ma'alimus Sunan. Beliau berkata qad ajma'a ulama'ul muslimina ala anna al-khawarij ala dhalalatihim firqatun min firaqil muslimina. Dan sungguh para ulama telah sepakat, kata beliau, telah ijma'. Ijma' ini dalil banyak, kalau disebutkan ada ijma', ini dalil setelah Quran dan Sunnah ada ijma'. Bahwasanya khawarij, bahwasanya sekte khawarij ya, meskipun mereka sesat ya, di atas ala dhalalatihim, di atas kesesatan mereka, namun khawarij masih merupakan bahagian dari kaum muslimin. Wa ajazu munakahatahum, sehingga para ulama membolehkan menikahi orang khawarij. Tidak boleh kita bilang ya tidak sah nikahnya, tidak. Wa ajazu munakahatahum, boleh. Apalagi bisa membimbingnya. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kita yang terbawa kepada khawarijnya kan gitu ya. Namun secara hukum fikih sah pernikahannya. Tidak boleh dibilang anda sah nikahnya dengan orang khawarij, itu menyelisih ijma' ya, sesat tentunya. Kemudian para ulama juga membolehkan wa akla dhabaihim, dan para ulama membolehkan memakan sembelihan mereka. Jadi orang khawarij menyembelih sah, halal gitu. Wa qabula syahadatihim, dan menerima persaksian mereka. Jadi kalau orang khawarij menjadi saksi sah. Wasu'ila anhum Ali bin Abi Thalib, kemudian ditanya tentang mereka, tentang khawarij, sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqila, dikatakan kepada beliau, akuffaruhum, apakah khawarij itu mereka kafir? Qala ya, manil kufru farru ya, minal kufri farru ya. Qala minal kufri farru, justru orang khawarij itu, kata beliau,
lari dari kekufuran. Ya, mereka gak kafir gitu ya. Qila, kemudian ditanyakan juga kepada beliau, amunafiqunahum, apakah mereka munafik? Qala innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata beliau, tidaklah mengingat Allah, tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Wa haula yadhkuruna Allah bukratan wa asila. Sementara mereka orang Khawarij, dia banyak berzikir kepada Allah, banyak ibadahnya, ya kan? Setiap pagi dan sore mereka ibadah, berzikir. Faqila mahum, lantas siapa mereka? Maka dijawab oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, qaumun asabathum fitnatun. Mereka adalah suatu kaum yang terkena fitnah. Ya. Fa'amau wa sammau, kemudian mereka buta dan tuli terhadap kebenaran, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin gitu. Jadi mereka muslim juga, Bang. Lantas ya, bagaimana dengan sabda Nabi tentang mereka? Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, fa ma'na qaulihi sallallahu, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij itu, kata Nabi, wa yamruquna minad din, mereka keluar dari ad-din. Lihat, Pak. Kalau orang menerjemahkan din ini kan agama. Namun makna dari din di sini dalam hadis ini, kata Imam al-Khattabi, arada bid-dini at-ta'ata. Yang dimaksud, yang diinginkan oleh Nabi, kata-kata din di sini adalah ketaatan. Artinya mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah ketika itu. Bukan keluar dari Islam. Nah, tapi kalau orang hanya mempelajarinya secara teks ya, terjemahan doang. Nah, kan kalau kita terjemahkan itu, orang Khawarij itu yang merukuna minad din, mereka keluar dari din. Kalau hanya terjemahannya agama, ini bahaya, ya kan? Namun kita kembali kepada pemahaman ulama, din di sini maksudnya adalah ketaatan. Jadi orang Khawarij itu, kata Imam Al-Khattabi, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, mereka tetap muslim. Nah, seperti ya Khawarij di zaman dahulu muslim, akan tapi mereka sesat. Sesat itu, Pak, ya, tidak kekal di neraka. Boleh jadi masuk neraka dulu, dan setelah itu kena ada tauhidnya, mereka kelak juga akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah bentuk keadilan ahlu sunnah ya terhadap kaum muslimin. Kecuali ya yang sudah kafir, seperti orang yang mengkafirkan sahabat. Khawarij tidak ya. Khawarij hanya mengkafirkan karena syubhat. Nah, ya, karena mereka menganggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena ada syubhat seperti itu. Nah, tidak seperti Syiah, beda Pak ya. Kalau Syiah itu sudah parah karena mereka sudah menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Iya. Bahkan menganggap malaikat salah dalam menyampaikan wahyu. Kemudian kata beliau, ai annahum yakhrujuna min ta'atil imam. Bahwasanya orang Khawarij itu keluar dari ketaatan kepada imam, pemimpin. Al-muftarad at-ta'ah, yang diwajibkan untuk ditaati ya. Wa yansalihuna minha, mereka berpaling ya, melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemimpin yang wajib untuk ditaatnya. Inilah Khawarij sebenarnya. Jadi Khawarij itu tidak kafir ya, masih ya bagian dari kaum muslimin, namun sesat. Nah, beda Pak ya, kafir dengan sesat. Kafir sesat juga, namun sesatnya itu sudah mengeluarkan dari agama. Tapi kalau Khawarij tidak ya, mereka masih ya muslim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik ya, ini ya pembahasan faedah dari pembahasan yang sebelumnya ya. Kemudian kita kembali kepada sekte yang berikutnya dalam Islam nih Pak. Firqah ya, yang berikutnya yang disebutkan dalam kitab Syarah Lumatul I'tiqad ini. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadariyah. Al-Qadariyah
Sudah atau belum bang? Belum ya? Iya, kirain sudah ya. 6. Rabi'an yang keempat al-qadariyah. Al-qadariyah ini Pak, iya-nya itu nisbat ya kepada qadar ya. Dinisbatkan kepada qadar karena pahamnya adalah menolak takdir. Takdir itu apa Pak? Takdir itu adalah ketetapan Allah. Jadi Allah, Rasul mengatakan dalam hadis sahih ya, sahih Al-Bukhari, kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdir. Takdir itu Pak berangkat dari ilmu Allah. Ya. Allah tahu apa yang akan terjadi, itu harus kita yakini. Allah adalah alim, maha mengetahui. Berangkat dengan kemaha mengetahuinya Allah, ilmu Allah itu tidak terbatas oleh apapun. Allah tahu yang telah terjadi, Allah tahu yang akan terjadi. Dan Allah tahu yang akan terjadi, kalau tidak terjadi, apa yang akan terjadi. Yang tidak terjadi aja Allah tahu. Yang tidak terjadi itu kalau terjadi, apa yang akan terjadi Allah tahu. Artinya ilmu Allah luas ya. Tidak dibatasi oleh apapun. Beda dengan kita makhluk. Kita, ilmu kita diawali karena ketidaktahuan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Artinya kita berangkat dari ketidaktahuan, tapi Allah tidak. Allah dari sononya. Maka sifat azali bagi Allah, sifat azali itu maksudnya Pak, sifat yang melekat pada Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau sifat dzatiyah yang melekat pada zat Allah. Allah itu sudah tahu. Jadi Allah itu tahu tanpa belajar. Nah, kalau kita tahu baik, Allah dari sononya sudah tahu. Kalau manusia kan enggak. Kita tahu sebelumnya enggak tahu kan gitu. Belajarlah kita setelah itu tahu. Tapi kalau Allah enggak, luar biasa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Setelah Allah tahu apa yang akan terjadi itu, Allah perintahkan makhluknya yang pertama kali. Jadi ulama berbeda pendapat ini Bang, ada khilaf juga ya. Apakah makhluk yang pertama itu arsy atau qalam? Namun pendapat yang kuat adalah qalam. Jadi makhluk Allah yang pertama itu namanya qalam. Bukan kolam ikan, Pak. Qalam itu bahasa Arab. Bahasa kitanya pena, diterjemahkan dengan pena, qalamun ya. Disebutkan dalam hadis sahih itu ya. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Maka Allah suruh pena ini menuliskan pengetahuan Allah itu. Kan Allah tahu ini akan terjadi, ini akan terjadi itu. Takdir semuanya. Nah, jadi tingkatan takdir itu Pak berangkat dari apa Pak? Ilmu Allah yang luar biasa, yang tidak terbatasi oleh apapun. Kemudian setelah itu Allah menyuruh makhluknya pena untuk mencatat itu di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah Allah catatkan, ya Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah kehendaki. Kalau yang Allah tidak kehendaki, boleh saja telah Allah catat, Pak. Namun Allah Maha Kuasa. Allah tidak kehendaki itu, boleh jadi karena doa kita. Makanya ada hadisnya, la yaruddul qadar illa du'a, kan gitu. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Itu maksudnya apa? Maksudnya boleh jadi ada yang Allah telah tulis, namun karena doa kita, doa-doa yang baik-baik, ya kan, maka Allah gampang saja untuk ya mengklarifikasinya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita mendoakan yang buru-buru Pak, terhadap anak kita, terhadap istri kita, walaupun memang ya terkadang kita jengkel. Nggak boleh kita sumpah, karena terkadang sumpah itu bisa menjadi doa. Oh anak inilah kamu ini gitu ya. Kadang kita saking marah sama anak kita sumpah anak kita ya dengan binatang apalagi ya. Jadinian sifatnya seperti sifat ya. Padahal anak kita dibilang anak hewan ya.
Ini contoh ya. Terkadang seperti itu kita tidak mampu menahan hawa nafsu marah. Saking marahnya kita maki-maki ya kan. Kita sumpahi anak kita, ya kan, istri kita. Nanti dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillahi. Maka untuk itu kita senantiasa menjaga lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan tentang Qadariyah. Syekh Ibnu Utsaimin berkata di sini, al-qadariyah itu adalah wa humul ladzina yaquluna bi nafyil qadari an af'alil abdi. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan mengucapkan, mengatakan ya tidak ada takdir atas perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu bukan karena telah ditetapkan oleh Allah. Jadi perbuatan hamba itu murni ciptaan hamba itu sendiri. Wa anna lil abdi iradatan wa qudratan mustaqillina an iradatillahi wa qudratihi. Dan hamba itu memiliki kehendak dan kekuatan, ya, kemampuan yang mustaqillaini, ya. Yang keduanya itu mustaqillaini, ya, berpisah atau terpisah an iradatillah, dari kehendak Allah dan dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Qadariyah ini Pak menganggap bahwasanya kehendak manusia ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Mereka sendiri yang menciptakannya. Termasuk perbuatan, karena kehendak itu kan perbuatan, ya. Kita berkehendak untuk makan jagung. Ini perbuatan kita. Ya kan? Terkait dengan perbuatan, karena perbuatan itu ada dua, Pak, ya. Diawali dengan perbuatan hati. Kemudian perbuatan anggota tubuh. Jadi orang Qadariyah menolak bahwasanya perbuatan mereka itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini letak mereka tersesat, ya. Padahal ya banyak dalil, ya, dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya perbuatan kita itu ya telah Allah tetapkan juga. Namun kan kita tidak tahu. Nah, dan kehendak kita itu bisa terlaksana. Memang kita punya kehendak juga. Manusia punya kehendak. Namun kehendak kita tetap di bawah kontrol kehendak Allah. Bagaimana ayat yang sering kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, kata Allah. Artinya kita punya kehendak manusia. Namun kehendak kita itu illa, kecuali ayyasha Allah, kecuali Allah kehendaki, gitu. Jadi kehendak kita itu Pak juga di bawah kehendak Allah. Artinya tidak terpisah. Nah, beda dengan orang Qadariyah. Mereka menganggap kehendak manusia itu tidak ada hubungannya dengan Allah, kan gitu. Kemudian kata beliau, wa awwalu man azharul qawla bihi, dan yang pertama kali yang menampakkan ucapan qadar ini, Qadariyah atau keyakinan Qadariyah ini adalah seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Siapa Pak? Ini yang pertama kali membawa pemikiran Qadariyah ini, yang menolak takdir ini, Ma'bad al-Juhani. Fi awakhiri asri sahabah, pada akhir dari masa para sahabat, zaman para sahabat. Jadi Ma'bad al-Juhani ini hidupnya di akhir masa sahabat, ya, ketika sahabat banyak yang sudah meninggal, nih Pak, ya, atau di awal masa tabi'in. Talaqqahu an rajulin majusiyyin fil Basrah. Dia dapati pemahaman ini dari seorang laki-laki yang beragama Majusi di kota Basrah, di Baghdad. Jadi dia ambil pemahaman ini pada dari seorang kafir, penyembah api, penganut agama Majusi. Karena orang Majusi itu Pak meyakini ada dua Tuhan mereka. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Nah, sementara sementara orang Qadariyah Pak meyakini, kata Syekhul Islam, ya,
punya dua Tuhan juga. Maksud dua Tuhan apa? Karena mereka meyakini ada dua pencipta, mereka dan Allah gitu ya. Allah menciptakan mereka. Mereka yakin yang menciptakan mereka siapa? Allah. Nah, tapi mereka juga meyakini yang menciptakan perbuatan mereka, mereka sendiri. Di sini kesamaan mereka dengan Majusi. Maka ulama mengatakan seperti itu. Orang Qadariyah itu menyerupai Majusi. Kenapa? Karena orang Majusi itu percaya ada dua Tuhan. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan terang. Tuhan kebaikan itu yang terang itu, Pak ya, yang api. Kan simbol mereka api itu terang gitu kan. Itu Tuhan kebaikan. Kalau mati api itu ada kegelapan, itu Tuhan kegelapan. Itu dalam agama Majusi gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sementara Qadariyah juga seperti itu. Mereka meyakini menciptakan mereka siapa? Allah. Tapi yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Kalau kita Ahlussunnah enggak. Yang menciptakan kita dan perbuatan kita adalah Allah. Namun kita diberi kehendak oleh Allah untuk memilih. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Qadariyah ini ada dua firqah, Pak ya. Ada dua kelompok mereka. Wahum firqatani, mereka ada dua firqah. Yang pertama ekstrimnya, Qadariyah ekstrim, wulatun, ya, wulat itu artinya ekstrim ya. Kemudian yang kedua, ya, wa ghairu wulatin, yang moderat lah kalau bahasa kita ya, yang tidak ekstrim kan gitu. Apa yang dimaksud dengan kelompok ekstrim dari Qadariyah ini, Pak? Fal-ghulatu, kelompok ekstrim dari mereka ini, yungkiruna ilmallahi wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil abdi. Mereka mengingkari ilmu Allah. Artinya mereka mengatakan Allah tidak tahu bahkan kecuali telah terjadi. Nah, ini yang lebih parahnya pemahaman yang ekstrim mereka. Jadi Allah tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Iya. Kalau Allah sudah dianggap tidak tahu, Pak, bagaimana Allah akan mencatat takdir gitu ya? Allah tidak tahu kok yang akan terjadi besok. Nah, kalau kita enggak, kita meyakini takdir berangkat dari pengetahuan Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di hari kiamat. Ya kan? Sudah tahu skenario semuanya Allah, maka kita percaya kepada takdir. Kalau Allah sudah tahu, pasti Allah tulis, ya kan? Disebutkan dalam hadis, Allah tulis kan gitu. Takdir itu. Nah, kalau orang Qadariyah yang ekstrimnya, mereka mengingkari ilmu Allah gitu ya. Mau disamakan dengan mereka Allah. Nauzubillah, ini parah nih Pak kelompok ini. Makanya sebagian ulama mengatakan yang ekstrim ini Pak keluar dari Islam. Karena telah mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan Allah Maha mengetahui, ya kan? Sementara mereka mengatakan tidak. Nah, kemudian mereka juga mengingkari kehendak dan kekuatan Allah, kudrah Allah. Kudrah itu artinya kemampuan. Nah, diingkari oleh mereka. Kemudian mereka juga mengingkari ya Allah yang telah menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun kan gitu. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan gitu. Wa haula'i in qaradu aw kadu. Iya. Iya. Jadi mereka itu Pak hampir saja ya. Iya. Apa namanya? Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. In qaradu ya. In qaradu itu artinya mereka mengingkari ya. Tidak meyakini akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, atau hampir saja ya, mereka mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua ya, adalah yang selain ekstremisnya Qadariyah ini. Kata beliau, wa ghairul ghulati, dan yang bukan ghulat ya, yang bukan ekstrimnya, yu'minuna bi anna Allah alimun bi af'alil ibad ya.
Mereka yakin Allah itu alim, ya tahu tentang perbuatan hamba. Lakin yungkiruna wuqu'aha bi iradatillah. Akan tapi mereka mengingkari terjadinya ya perbuatan hamba itu karena kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakin yungkiruna wuqu'aha bi iradatillahi wa qudratihi wa khalqihi. Mereka mengingkari bahwasanya perbuatan hamba itu bukan terjadi karena iradah Allah, bukan karena kudrah dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, Pak ya. Jadi dua-duanya sesat ini, Pak ya. Dua-duanya ya sesat. Dan yang pertama, ya ulama mengatakan sudah keluar dari Islam. Karena ini sudah parah ya. Karena yang pertama itu mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini luar biasa nih ya. Ini mengingkari Al-Qur'an ini, karena Al-Qur'an mengatakan Allah Maha mengetahui, ya kan? Hadis juga mengatakan seperti itu. Inilah diantara kesesatan mereka. Kemudian kata beliau, wa huwal ladzi istaqara alaihi madhhabuhum, ya. Dan inilah yang mereka di atas inilah mereka menetapkan mazhab mereka dalam akidah ini, yakni mazhabnya Al-Qadariyah. Jadi Al-Qadariyah ini, Pak, sekte yang sesat dan menyesatkan dalam Islam. Jadi kalau ada sekte yang menolak takdir ini, ya, ini diantaranya adalah pengaruh dari paham Qadariyah ini. Ada nggak, Pak, di zaman kontemporer ini sekte yang menolak Qadariyah, yang menolak takdir? Ada nggak, Pak? Ada. Di antaranya adalah orang-orang liberal. Karena orang liberal menganggap apa, Pak? Menganggap tidak ada takdir itu, ya. Iya. Apa yang terjadi itu karena engkau sendiri yang mengusahakannya. Karena mereka menganggap lemah. Kalau orang percaya kepada takdir itu lemah, katanya. Ya kan? Mereka tidak akan mau berusaha. Nah, kemudian apalagi, Pak, sekte HTI itu juga, karena kami sudah mempelajari beberapa referensi HTI, mereka juga menolak takdir. Iya. Maka kalau Bapak cari di internet salah satu tokoh HTI itu, Pak, mu'alaf, ya, apa nama itu mu'alaf. Tapi kalau HTI sekarang kan sudah dilarang pemerintah, ya kan? Tapi tidak ditampakkannya. Dia mu'alaf tapi terkenal gitu, Pak ya. Ya, keturunan Chinese juga dia gitu ya. Nah, coba baca pengajiannya yang lama dulu. Ya dia sebab nggak ada takdir itu, katanya. Takdir itu kita yang menentukan. Dia menolak bahwasanya takdir itu ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, Pak ya. Ini paham-paham yang terpengaruh oleh yang disebut dengan istilah neo-qadariyah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qadar ini lawan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah ya, telah kita bahas, ya kan, Jabariyah itu mengatakan manusia nggak punya kehendak. Manusia itu diumpamakan bagaikan kertas yang dibawa oleh angin. Kalau angin ya berhembus ke barat, dia ke barat pula. Kalau angin berhembus ke timur pula dia. Nah, lawannya Qadariyah ini. Jadi Qadariyah anti Jabariyah. Qadariyah malah mengatakan tidak ada angin, gitu ya. Kertas itu terbang dewe, bukan karena angin. Gitu. Artinya apa? Manusia berkehendak sendiri tanpa kehendak Allah. Nah, kalau Ahlussunnah moderat, ya, pertengahan. Jadi kalau Ahlussunnah ya mereka meyakini ya Allah punya kehendak, ya, dan semua memang tergantung dengan kehendak Allah. Namun ya Allah juga telah menciptakan bagi manusia kehendak untuk memilih. Karena kalau seandainya manusia tidak punya kehendak, untuk apa Allah akan menyidang manusia, menghisap manusia? Mungkin, ya kan? Tidak mungkin Allah akan memintai
kepada manusia pertanggungjawaban sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia. Contoh Pak ya, nggak mungkin dan tidak akan pernah Allah menanyai kita kelak, kenapa kamu laki-laki? Bukan kehendak kita kok kalau nak jadi laki-laki ya kan Pak ya? Wahai si fulan, kenapa kamu kok jelek kali gitu? Nggak mungkin ya. Bukan kehendak kita yang kayak gini kan gitu ya. Ini murni, pure, ini adalah kehendak Allah. Allah tidak akan menanyai itu Pak. Namun Allah akan mintai kita pertanggungjawaban yang kita punya kehendak untuk memilih. Ya, kenapa engkau tidak sholat? Iya, ditanya oleh Allah karena kita diberikan pilihan antara sholat dan tidak sholat. Kita yang milih itu. Nah, kenapa kamu tidak masuk Islam? Iya, karena Islam ini pilihan juga. Karena Allah mengatakan kan banyak ayat, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur kan gitu. Barang siapa yang berkehendak maka dia berimanlah, dan kalau ia ingin kafir, berkehendak kafir, dia kafirlah. Namun ingat, Allah akan menyiapkan azab yang pedih bagi orang yang salah pilih jalan. Kalau memilih jalan kekafiran, tentu akan diazab oleh Allah. Sementara memilih jalan keimanan, tentu akan Allah berikan ya reward berupa surga dan kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi itu antara dua sekte ini, dua-duanya menyimpang Pak ya. Jabariyah menganggap manusia nggak punya kehendak, semuanya kehendak Allah, walaupun manusia itu kafir itu kehendak Allah juga katanya. Kapan Allah nyuruh orang kafir kan gitu? Kapan Allah masalahnya nyuruh kafir? Mana dalilnya kan gitu? Tidak ada. Dalam Al-Quran Allah nyuruh manusia beriman kan gitu, ya kan? Kalau orang bermaksiat, berzina misalnya, menurut Jabariyah Allah yang nyuruh dia berzina katanya. Na'udzubillah. Kapan pula Allah nyuruh orang berzina? Allah pun melarang, wala taqrabu zina kata Allah. Jangan kalian mendekati zina. Bahkan Allah menyuruh kepada kita untuk menghindari faktor yang bisa menjadi penyebab zina. Contoh, jangan sembarang melihat wanita gitu ya. Jangan melihat wanita yang menimbulkan syahwat. Apa kata Allah? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi ada rahasia Pak ya, ada sebuah faidah ya. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat itu Pak, dalam surah An-Nur itu ya, wahai Muhammad, qul itu kan katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman. Karena memang laki-laki yang bisa menahan pandangannya ya, menundukkan qadul basar itu ya, itu memang orang yang beriman Pak. Tapi kalau orang yang beriman enggak juga gitu ya. Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Enggak merasa takut, tidak merasa bahwasanya matanya tidak akan dicongkel oleh Allah. Ya kan? Tapi kalau orang beriman takut, dia ini mata boleh jadi nanti di akhirat akan dicongkel-congkel oleh Allah. Ini mata ini lihat aurat wanita jadi digawai matanya. Akan disiksa, akan diazab mata kita ini Pak ya. Dia, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman takut dia, ya Allah ini haram ini, kenapa saya lihat ini? Setiap yang haram itu pasti disiksa oleh Allah kalau tidak berobat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya dalam Islam itu Pak, dihalalkan nikah. Untuk apa? Untuk menjaga pandangan kita. Ini yang halalnya, istri kamu lihatlah, ya kan? Luar dalam bebas, dapat pahala malah. Jangan lihat istri orang atau orang wanita yang bukan mahram. Tidak cukup satu misalkan, dibolehkan dua gitu, asalkan mata ini tidak tengok yang haram. Ini hadirin ya Allah, banyak sekarang terjadi Pak ya, orang yang sudah punya jabatan, yang punya uang, tidak cukup dia dengan satu Pak ya, akhirnya selingkuh. Padahal seharusnya nikah aja udah halal gitu ya kan? Nah ini hadirin ya, dimuliakan Allah. Karena mata kita ini memang luar biasa Pak di zaman sekarang. Aneh mau HP Pak, ada yang haram ya kan. Bahkan sekarang AI itu kan iklannya na'udzubillah. AI itu Pak bisa orang bikin video wanita yang buka aurat dengan AI. Iya, na'udzubillah min zalik sekarang ya. Fitnah wanita zaman sekarang ini luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati menjaga mata, maka mudah-mudahan Allah jaga mata kita
dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dia yang kelima lagi Pak ya, al-murji'ah ya. Al-murji'ah ini Pak berasal dari kata roja, yarju, roja. Jadi ya, roja itu artinya Pak berharap. Ya, harapannya terlalu tinggi nih orang murji'ah ini, walaupun ya mereka berbuat maksiat ya, walaupun mereka melakukan pembatal keislaman pun mereka masih berharap menjadi orang Islam yang sempurna imannya. Nah, ini terlalu panjang angan-angan. Dan mereka mengatakan Pak bahwasanya kemaksiatan itu tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi walaupun orang itu banyak maksiat, berzina ya, auzubillah, mencuri, korupsi, dia tetap seorang muslim yang sempurna imannya. Nah, karena minim rasa takut mereka kepada Allah. Beda dengan khawarij. Kalau khawarij banyak rasa takutnya, khaufnya lebih banyak ya. Nah, tapi kalau murji'ah ini ya rojanya terlalu banyak. Iya. Allah kan Maha Pengampun, maksiat bela enggak apa-apa gitu. Nah, ini parah orang khawarij, orang murji'ah. Ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amali 'anil iman. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan iman itu ya bi irja'il amal 'anil iman ya. Amal itu terakhir gitu ya, datangnya terakhir ya daripada iman dulu gitu ya. Sehingga mereka mengeluarkan amal itu dari iman. Ay ta'khirihi anhu, yaitu iman itu datang telat gitu ya daripada iman dulu. Selama orang itu beriman walaupun tidak sholat dia tidak apa-apa kan. Ini kata orang murji'ah, artinya ya amal tidak berpengaruh kepada iman. Beda dengan Ahlussunnah Pak, dengan Islam yang benar ya. Amal itu berpengaruh, amal itu menjadi sebab ya berkurang atau bertambah, bahkan hilang. Ada orang melakukan amalan kekufuran, hilang imannya. Ada orang yang mengucapkan ucapan kekufuran, hilang imannya. Tapi orang murji'ah enggak. Ya kan? Kalau orang itu udah yakin sama Allah, udah enggak. Baik dia sholat atau tidak apa-apa, masuk surga juga dia. Kata siapa kan gitu kan. Ini Pak ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi murji'ah ini Pak kebanyakan dari mayoritas orang-orang awam lah. Karena orang awam itu kan seperti itu Pak ya. Tidak apa-apa Ustaz kita tidak sholat, kan kita masih muslim, kita kan ngakunya Islam juga, walaupun hanya di KTP tidak sholat. Mereka yakin betul karena harapannya terlalu dominan ya kan. Selama di KTP-nya Islam walaupun tidak sholat ya kan, walaupun ngakunya Islam, walaupun tidak sholat kata mereka, tetap ya insya Allah mereka masuk surga. Hayalannya terlalu tinggi ini orang murji'ah. Tapi masalahnya betul nggak seperti itu gitu, ternyata salah ya. Walaupun orang ngaku Islam ya beribu-ribu kali Pak, ratusan ribu kali misalnya, kalau nggak sholat dia nggak ada jaminan dia masuk surga ya kan, karena sholat ini kunci surga. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, falaisal amalu innahu minal iman. Amal itu bukan bagian dari iman menurut orang murji'ah ini. Wal imanu, dan iman itu menurut orang murji'ah ini mujarrad al-iqrar bil qalb. Hanya sekedar ya keyakinan dalam hati. Kalau mereka sudah percaya sama Allah, udah nak sholat atau nak apalah tidak jadi masalah katanya. Ini sesat ya pemahaman seperti ini. Ya. Fal fasiqu indahum, ya orang yang fasik ya menurut mereka mukminun kamilul iman, adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Jadi orang fasik menurut murji'ah ini sempurna imannya. Orang tidak sholat ya, orang pelaku riba ini tidak sama aja dengan malaikat ya. Samanya
dengan para sahabat. Pelaku riba nih, ya. Karena kemaksiatan itu tidak berpengaruh kepada iman. Ini Pak, ini kesesatannya Murji'ah. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun dia melakukan kemaksiatan, au taraka ma taraka minat ta'at, walaupun dia meninggalkan ketaatan. Nah, walaupun dia tidak sholat, ya kan? Walaupun dia melakukan dosa-dosa kekufuran sekalipun, ya, selagi dia ngaku Islam, tetap mereka anggap dia adalah Muslim. Ya. Walaupun melakukan dia perkara-perkara pembatal keislaman dan keimanan. Kemudian wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'dha syara'i'id dini fadzalika li adami liqarri bi qalbihi la li tarki hadzal amal wa hadza madhhabul jahmiyah wa huwa ma madhhabil khawarij ala tarafai naqidin, ya. Jadi lawan daripada khawarij, ya. Kemudian kata orang Murji'ah ini, Pak, wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'dha syara'i, kalau seandainya kita menghukumi kufur, ya, bagi orang yang meninggalkan sebagian dari syariat agama ini, ya, fadzalika li adami liqarbi bi qalbihi, yang kafir itu, ya, adalah orang yang tidak meyakini dalam hati, kata mereka, la li tarki hadzal amal, bukan karena meninggalkan amal. Jadi orang kafir, ya, menurut Murji'ah itu, Pak, orang yang, ya, tidak meyakini Allah misalkan, atau tidak meyakini dalam hati mereka. Karena iman menurut orang Murji'ah hanya meyakini dalam hati, itu saja. Kalau sudah yakin dalam hatinya udah, walaupun dia tidak beramal. Makanya orang kafir itu bukan karena meninggalkan amal. Kalau Ahlussunnah enggak, iman itu ada 3, Pak, ya. Yang pertama diucapkan, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, yang ketiga dibuktikan dengan amalan. Itu iman itu. Ya, orang yang betul-betul beriman itu mereka yakini dengan hatinya, dan mereka ucapkan dengan lisannya, dan mereka kerjakan konsekuensi dari iman. Apa konsekuensi dari iman? Dia harus melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walaupun nanti ada perintah Allah itu kalau tidak dilakukan tidak membuat dia kafir. Ada yang perintah Allah kalau tidak dilakukan kafir dia, seperti tauhid. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah alias berbuat syirik kepada Allah, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Tapi kalau orang Murji'ah enggak. Selagi orang itu beriman kepada Allah, mau dia syirik, mau kedukun dia, ya, mau dia percaya, ya, kepada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, tidak jadi masalah, dia tetap orang yang sempurna imannya. Karena iman menurut orang Murji'ah itu, Pak, hanya keyakinan di hati saja, udah. Nah, ya, disinilah letak kesesatan mereka. Wahwa madhab wahada madhabul Jahmiyah, ini sama dengan madhabnya orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah dalam bab iman itu Murji'ah. Orang Jahmiyah, ya, dalam bab iman mereka Murji'ah. Wahwa ma'a madhabil khawarij, dan mazhab ini kalau dibandingkan dengan madhab khawarij ala tarafai naqid, ya, lawan, ya, dari khawarij, yaitu Murji'ah. Kalau khawarij ekstrim kanan, ya, Murji'ah ini ekstrim kiri lah, gitu, ya. Kedua-duanya ekstrim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini gambar umum. Dan Murji'ah ini, Pak, banyak lagi sektenya. Ada namanya Murji'atul Fuqaha. Dan ada kelompok-kelompok lain. Jadi pembahasan ini hanya secara umum dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, gambar umum saja tentang sekte-sekte dalam Islam. Jadi diantaranya adalah yang namanya Murji'ah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita sudah dapat banyak gambar umum aja, secara global aja, apa itu Murji'ah. Jadi, ya, setiap sekte yang meyakini iman itu hanya
keyakinan dalam hati itu Murji'ah. Amal itu bukan dari iman, kata mereka. Tapi orang-orang Khawarij sering menuduh orang Ahlus Sunnah ini Murji'ah tanpa bukti gitu ya. Karena Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pemerintah. Jadi orang Khawarij modern sekarang, Pak, ketika kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita dituduh nanti kita Murji'ah. Ketika kita nggak suka melawan, mencela pemerintah, itu Murji'ah, katanya, penjilat. Padahal bukan itu yang mana penjilat. Penjilat itu kalau kita membenarkan yang salah. Semua yang datang dari pemerintah itu benar, pemerintah itu bagaikan nabi maksum. Enggak. Ahlus Sunnah tetap, ya, kalau pemerintah salah, ya salah. Namun bentuk mengingkarinya itu ada adab, itu Ahlus Sunnah, ya. Bagaimana adabnya? Tidak memprovokator masyarakat, tidak memprovokasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, menasihatinya secara empat mata. Ya, seperti itu. Tetap, ya, tetap kalau ada yang salah itu, walaupun pemerintah melakukan, tetap tidak katakan salah. Contoh riba, Pak, ya. Pemerintah kita membolehkan riba, enggak, Pak? Apakah kita membolehkan riba juga? Kan enggak. Ahlus Sunnah mengingkari riba. Ini menunjukkan Ahlus Sunnah tidak penjilat. Iya kan? Pemerintah kita membolehkan enggak, Pak, mengucapkan selamat Natal? Apa? Apakah Ahlus Sunnah juga nyuruh jemaahnya ngucapin Natal? Enggak ada, Pak. Enggak ada Ustadz Sunnah yang dalam pengajiannya nyuruh. Semuanya mengingkari Natal, mengucapkan selamat Natal. Oh, bukan berarti kita tidak taat sama pemerintah, tetap. Namun kita ada batasannya, ya. La ta'ata li makhluk. Rasul mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun, baik itu pemerintah termasuk, ya, apapun dia, kalau mengajak berbuat maksiat. Namun kita tidak mencaci pemerintah, kita nggak nyebut namanya, kan gitu. Kita hanya mengingkari kemungkaran saja, kan seperti ini. Ini bantahan terhadap orang Khawarij zaman sekarang yang menuduh Ahlus Sunnah itu penjilat. Tidak ada kita menjilat. Yang menjilat itu apa, Pak? Apa kata pemerintah benar walaupun salah, ya kan? Kalau liberal, ya, itu penjilat itu sekarang, kan? Ya kan? Sehingga mereka akan membolehkan mengucapkan selamat Natal supaya dibilang si paling toleransi, ya. Sehingga mereka akan menuduh kita itu ekstrim, ya, intoleran. Kan itu tuduhan orang liberal terhadap Ahlus Sunnah, intoleran, karena kita, ya, tidak, ya, mengikuti mereka yang menghalalkan setiap, ya, apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Riba itu halal, ya. Kalau orang liberal halal enggak? Iya. Kan riba itu kan apa aja itu uang itu, kata mereka, kan mengalami apa, Pak? Penurunan nilai itu apa istilahnya, Pak? Inflasi, ya. Apa salahnya riba, kata mereka? Itu bukan riba, kata. Nah, sampai orang liberal sampai bilang seperti itu. Misalkan ada orang minjamin kita duit, kata mereka 10.000. Duit 10.000 ini, Pak, ya kan? Kalau jangka waktunya kita minjamin orang 2 tahun, akan beda dengan uang 10.000 ini 2 tahun yang lalu, akan berkurang nilainya. Kan tidak apa-apa lah kita kasih 15.000, ya kan? Nah, itu logika mereka seperti itu. Tapi dalam Islam kan tidak seperti itu, tidak bisa gitu, ya. Riba tetap riba, baik mau inflasi mau belum, tidak ada pengaruh gitu, ya. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena inflasi itu sebenarnya kena riba juga, Pak. Ya kan? Coba tidak ada riba gitu, akan tetap, ya kan, harga itu. Karena riba itu ada terus, ya kan? Nah, maka otomatis, ya kan, mereka akan menaikkan harga, kan gitu. Tatkala harga itu sudah dinaikkan, itulah yang membuat nilai mata uang itu tuh terus coba tak dinaik-naik, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Pak, ya,
Kalau di zaman Nabi itu tidak ada uang kertas sekarang ini. Ya. Memang alat tukar itu real dengan perak dan emas, ya dengan dirham dan dinar. Jadi jelas gitu kan. Tapi kan kalau uang kertas sekarang itu kan tidak tahu kita apakah masih ada emasnya atau tidak, ya kan? Bisa aja orang mencetak hanya model kertas, ya kan? Tapi kalau emas jelas ya kan barangnya itu, kan gitu. Kalau perak gitu kan. Makanya di zaman Nabi itu tidak ada Pak ya uang kertas seperti zaman kita sekarang ini. Itulah salah satu juga penyebab riba itu kan. Karena alat tukar kita itu udah tidak jelas lagi gitu kan. Iya, kalau kembali kita kepada zaman dinar dan dirham itu insya Allah itu bisa ya sebagai solusi untuk melawan praktek riba yang luar biasa sekarang. Baik ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, sekarang Mu'tazilah, Pak ya. Ini pembahasannya secara umum ya. Ini bukan pembahasan yang detail Pak ya, karena memang kitab ini kitab untuk pemula seperti kita ini. Yang keenam ya, sekte yang berikutnya adalah Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, jadi Mu'tazilah ini Pak, secara bahasa diambil dari kata i'tazala. I'tazala itu memisah hatinya, mengasingkan diri gitu. I'tizal itu ya. Jadi pendiri sekte ini sebelumnya adalah Ahlus Sunnah yang bernama Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini seorang Ahlus Sunnah, ulama juga dia. Gurunya adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Namun dia meninggalkan majelis gurunya dan berbeda pendapat dia. Sehingga dia dinamai dengan Mu'tazilah. Seperti itu ya. Dia meninggalkan, mengasingkan diri dari majelis gurunya. Kata beliau di sini, atba'u Wasil bin Atha. Mu'tazilah itu adalah pengikutnya Wasil bin Atha alladzi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri, yang mengasingkan diri atau meninggalkan majelis gurunya Al-Hasan al-Basri. Wa qarrara anna al-fasiqa, dan dia meyakini bahwasanya orang fasik ini Pak, dia muslim namun pelaku dosa besar, itu fasik Pak. Ya kalau bahasa Minangnya fasik gitu ya. Fasik pajak oleh kan gitu. Tapi kalau bahasa syariatnya fasik itu artinya orang muslim namun melakukan dosa besar, itu fasik. Kalau kafir, orang sudah keluar dari Islam itu kafir gitu kan. Dia enggak murtad Pak. Dia masih muslim tapi pelaku dosa seperti enggak sholat, itu fasik itu. Seperti enggak puasa di bulan Ramadan ya. Selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, itu fasik. Atau para koruptor itu fasik semua Pak ya. Para perokok fasik juga itu. Ya, pasti itu. Pak Isu aja orang lainnya fasik. Fasik juga tuh Pak ya. Iya. Kok fasik Ustaz? Iya, karena merokok itu Pak dosa besar itu. Jangan anggap merokok itu dosa kecil. Karena kalau kita anggap dosa kecil Pak, kita akan menganggap rokok itu biasa aja. Kan dosa kecil, jangan. Ya. Kok dosa besar Pak? Iya. Karena segala sesuatu yang berbau racun ya, itu dosa besar Pak. Jangan anggap itu dosa kecil. Dan rokok itu racun. Ya kan, sepakat ya Pak ya, ahli medis Pak ya, zat yang ada dalam rokok itu racun ya kan. Meminum racun itu dosa besar ya. Ini hadirin yang dimuliakan. Kemudian juga merugikan orang lain. Kita yang tidak merokok kena kita Pak ya kan, padahal kita tidak beli rokok ya kan? Namun kita duduk di lingkungan orang yang mengeluarkan asap rokok. Jadi perokok pasif, iya dok ya, ini lebih parah daripada perokok aktif. Tentu dokter lebih paham ya. Artinya bahwa ya perokok itu dosa besar, jangan anggap dosa kecil. Oh kalau begitu Ustaz, kan banyak kali orang dosa besar. Iya, kenapa mereka merokok gitu ya? Iya, mereka yang salah. Iya, walaupun dia kiai, banyak ustaz, kalau merokok fasik itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka merokok ini luar biasa, Pak.
Di kertasnya aja sudah diberi informasi kita. Tidak mungkin ya ditulis merokok bisa menyebabkan kanker, hipertensi, bahkan sekarang lebih ekstrem lagi Pak ya, merokok membunuhmu katanya. Tidak mungkin ya dipampang di situ kalau tidak seperti itu. Sesuatu yang membunuh itu fasik Pak, bunuh diri itu fasik, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi merokok itu Pak bukan dosa kecil. Ya kalau dosa kecil itu apa Pak? Contohnya Pak? Iya, bohong dosa besar Pak. Ya. Nah, kalau dosa kecil itu Pak, ya dosa yang belum mencapai dosa besar. Kalau contohnya misalkan Pak ya, eh, melalaikan sholat, ya. Namun dia tetap sholat, tapi tetap di waktunya nih. Ya kan dia tidak ada apa namanya itu uzur gitu kan. Entarlah sholat katanya kan. Dia lalaikan, maksud dalam melalaikan itu bukan melalaikan sehingga habis waktunya. Kalau yang diancam dalam Al-Quran itu, maka celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya itu, dia sholat sudah di luar waktunya Pak. Itu. Contoh ada pejabat gitu ya, dia lagi rapat azan orang, nah dilalaikannya coba ya, tidak sholat dia, tapi dia tetap sholat juga. Tapi dia sholat itu orang udah Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan, nah, tanpa ada uzur gitu ya, itu masuk dosa juga itu. Tapi di situ dosa kecil. Kenapa? Karena dia sholat masih tetap sah juga gitu ya. Karena masih pada waktunya. Karena sholat itu kan ada waktunya Pak ya. Ada waktu yang utama itu di awal waktu, ada waktu yang boleh di tengah-tengah waktu, ada waktu yang makruh lah hampir, ya kan, lah hampir habis waktu. Kemudian ada waktu terlarang, ya kan, itu sudah out. Nah itu yang melalaikan sholat itu Pak ya. Nah, dia sholat juga, tetapi bukan di waktunya lagi. Kan ada kita paret lagi barale ya kan? Iya, kita lagi pengantin ini ya kan? Nak sholat orang azan jam mana? Dia kan ini lagi duduk di pelaminan. Nah, akhirnya dalam terja sholat. Dia sah juga sholatnya Pak, betul. Tapi dia jatuh dalam hal ini dosa kecil kan gitu. Nah, ini diantara contohnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Pak, dalam Islam itu nggak boleh kita meremehkan dosa kecil, gitu ya. Ya, karena dosa kecil ini Pak lama-lama akan menjadi dosa besar juga, ya. Dosa kecil yang selalu dilakukan, nah itu penyebab dosa besar juga. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi orang Mu'tazilah ini Pak, mereka meyakini orang fasik itu fi manzilatin baina manzilataini. Kelak di akhirat Pak, mereka berada di antara dua ya, tempat, bukan di surga, bukan pula di neraka. Nah, dan pelaku dosa besar itu tidak beriman, tidak pula kafir, kata mereka. La mu'minun wala kafirun. Ya, dia tidak beriman, tidak pula kafir. Namun ujung-ujungnya kalau sudah di akhirat, udah lama-lama ya Pak ya, ya mereka tetap kekal di neraka. Wa huwa mukhalladun finnar. Artinya kedudukannya di dunia itu Pak di antara dua posisi, antara mukmin dan kafir gitu ya. Kalau di akhirat kekal gitu ya. Wa taba'ahu fi dzalika ya Amr bin Ubaid ya. Wa madhhabuhum fi sifat at-ta'til. Kemudian wa taba'ahu, dan Khawarij ini mengikuti dalam hal ini Pak Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Iya, ada seorang yang tokoh kesesatan juga Pak ya. Iya, yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu ya tidak beriman, tidak pula kafir di dunia gitu. Tapi kalau di akhirat dia kekal kan gitu. Kemudian mazhab mereka atau keyakinan mereka dalam masalah sifat Allah at-ta'tilu ya adalah menolak sifat Allah. Jadi orang Mu'tazilah Bapak Ibu sekalian tidak meyakini Allah punya sifat. Allah tidak mendengar kata mereka. Karena mendengar ini makhluk. Ya, dan Allah itu beda dengan makhluk. Nah ini Pak ya. Allah tidak melihat kata orang Mu'tazilah. Nah,
dan seluruh sifat ditolaknya. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, namun beda dengan Jahmiyah. Apa kalau Jahmiyah menolak nama Allah juga? Allah tidak punya nama. Jadi Ar-Rahman itu bukan nama Allah. Jadi Ar-Rahman itu apa? Itu hanya kiasan aja, ya kan? Nah, jadi mereka tidak memahami. Jangan kalian memahami yang tertulis, kata mereka. Jadi Al-Quran itu Pak, ada yang batinnya, ada yang hakikat, ada yang batin. Makanya mereka itu juga batiniyah. Ya, tidak memahami zahir daripada Al-Quran. Beda dengan Ahlussunnah, kita memahami secara teks gitu ya. Kalau mereka enggak, jangan percaya kita yang zahir. Ya. Kalau kita percaya zahir dari Al-Quran itu bisa kufur kita, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, wa fil qadar, dan dalam masalah takdir ya, mereka qadariyah. Mereka juga menolak takdir, orang Mu'tazilah. Kemudian yungkiruna ta'alluqa qada'illahi wa qadari bi af'alil ibad. Mereka mengingkari keterkaitan antara ya ketetapan dan takdir Allah dengan perbuatan hamba. Mereka tolak itu. Tidak ada kaitannya takdir dengan perbuatan kita, tidak ada, kata mereka ya. Nauzubillah. Wa fi fa'ilil kabirah, dan terhadap pelaku dosa besar mereka meyakini annahu mukhalladun finnar. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka seperti Khawarij. Ya. Namun statusnya di dunia mereka tidak seperti Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar ya. Ya, kalau kata Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Kata Mu'tazilah enggak. Mereka tidak kafir, tidak juga beriman. Tapi kalau di akhirat sama mereka. Pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Iya. Wa kharijun minal iman fi manzilatin baina manzilatainil ya al-iman wal kufur. Ya. Dan pelaku dosa besar itu kharijun minal iman, kata mereka, keluar dari keimanan dan berada di antara dua posisi, dua manzilah, dua kedudukan antara iman dan kufur. Artinya mereka tidak beriman dan tidak kafir, pelaku dosa besar di dunia menurut ya Mu'tazilah. Namun di akhirat sama dengan Khawarij, pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Wahum aksul Jahmiyah fi hadainil aslain. Mereka lawan dari Jahmiyah dalam dua usul ini. Ya. Namun dalam satu sisi mereka ada kesamaan dengan Jahmiyah, dalam satu sisi ada juga ya perbedaan. Nah, sekarang Pak yang ketujuh ya, kita selesaikan aja Pak ya, minta waktu dikit ya. Karena kita tinggal sedikit lagi Pak ya, tinggal satu halaman lagi ini selesai masalah sekte ini Pak ya. Yang ketujuh adalah Al-Karamiyah. Ini sekte namanya Al-Karamiyah. Al-Karamiyah ini nisbat Pak ya kepada seseorang yang namanya Muhammad bin Karram. Ya. Jadi sekte ini diambil dari namanya Karram ini. Jadi Karramiyah, pengikutnya Muhammad bin Karram. Atba'u Muhammad bin Karram. Al-Karramiyah ini pengikut dari Muhammad bin Karram al-mutawaffa sanata khamsin. Ya, khamsin wa khamsina ba'da mi'atain, yang meninggal pada tahun 255 Hijriah. Yamiluna ila tashbih. Ya. Dia condong kepada pemahaman musyabbih. Musyabbih ini siapa Pak? Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk ini Pak, bukan orang yang menetapkan sifat Allah. Seperti Allah itu beristiwa di atas arsy. Seperti orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ya, yang menganggap sesatnya orang yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy karena itu bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu Pak, seperti ada orang yang mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy kastiwa'il makhluk, seperti makhluk beristiwa. Allah itu di atas arsy seperti kita ini di atas kursi. Itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu mendengar seperti kita ini, ya, punya kuping kayak gitu. Ya, itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk, Pak. Tapi kalau kita mengatakan Allah itu maha mendengar dan berbeda dengan makhluknya, itu bukan tasbih, ya, penyerupaan Allah terhadap makhluk. Kalau Karomiyah ini enggak, mereka memang seperti itu. Allah itu melihat ya seperti kita ini dengan mata, ya kan,
melihatnya kayak makhluk, seperti makhluk kata mereka. Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang seperti dengan Allah, yang sama dengan Allah kan gitu. Jadi mereka ini Pak tasbih ya. Yamiluna ila tasbih wal qawli bil irja'. Kemudian juga mereka murji'ah juga dalam masalah iman. Artinya ya maksiat tidak mempengaruhi iman mereka. Amal bukan bagian dari iman. Wahum tawaifu muta'adidah. Kemudian mereka juga punya sekte lagi, punya pecahan lagi Pak ya. Karomiyah ini banyak lagi sektenya. Ya, jadi beliau di sini Pak hanya menjelaskan secara umum saja. Kemudian yang kedelapan as-salimah. Ini ada sekte namanya as-salimatu. Atba'u rajulin yuqalu lahu Ibnu Salim. Ini adalah sekte dia yang disandarkan kepada seorang laki-laki, seseorang yang namanya Salim ya. Dan jadi Salimah ini aliran yang mengikuti seorang yang namanya Salim. Banyak macam-macam ya. Yaqulu nabi tasbih, dia sama dengan karomiyah juga Pak. Mereka menyerupai Allah dengan makhluk juga. Wa hadhihi hiya at-tawaif. Ya, dan inilah sekte-sekte, taifah, kelompok allati dzakaraha muallif ya, yang disebutkan oleh penulis kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ada 8. Sebenarnya banyak ada sekte yang lainnya. Namun di sini karena ringkasnya minimal ada 8 kan gitu ya. Tsumma qala nadhiruhum. Kemudian beliau mengatakan ya yang berikutnya adalah mislul asy'ariyati, ya seperti asy'ariyah, atba'u Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, pengikutnya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Kana fi awal amrihi yamilu ila al-i'tizal, yang mana dahulu ya pemahaman pertamanya, ideologi mazhab yang dianut pertama kali oleh Abul Hasan al-Asy'ari ini adalah Mu'tazilah, karena terpengaruh oleh ayah dirinya ya, Ibnu Ali al-Jubai itu ya. Hatta balaghul arba'in, sampai beliau mencapai usia 40 tahun min umrihi, dari umurnya. Tsumma a'lana taubatahu, kemudian beliau mengkampanyekan atau mengiklankan ya taubatnya min dzalika, dari akidah Mu'tazilah. Wa bayyana, kemudian beliau menjelaskan butlana madhhabil Mu'tazilah, kebatilan dari mazhab Mu'tazilah. Wa tamassaka bi madhhabi ahli sunnah, kemudian setelah itu beliau berpegang dengan mazhab ahli sunnah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Amma man yantasibuna ilaihi, adapun orang yang menisbahkan dirinya kepada Imam Abul Hasan Asy'ari bayan, fabaqau ala madhhabin khasin ya, maka mereka tetap pada mazhab khusus, yu'rafu bi madhhabil asy'ariyah, yang dikenal dengan mazhab asy'ariyah. La yuthbituna minas sifat, ya, mereka tidak menetapkan sifat itu illa sab'an, kecuali 10 saja. Kemudian pecahan daripada Asy'ari itu Pak, ada namanya Asy'ari As-Sanusiyah, yang mengikuti mazhabnya Imam As-Sanusi, yang menetapkan sifat itu 20. Yang sifat 20 itu kan dari Imam As-Sanusi itu. Ini bagian daripada Asy'ari juga. Ya. Zamu anal aqlad dalla 'alaiha, yang mana mereka mengklaim ya 7 sifat itu Pak adalah yang sesuai dengan akal, yang tidak mustahil gitu ya. Kan mereka mengatakan ada sifat wajib bagi Allah, ini wajib menurut akal kan gitu ya. Jadi sifat 20 itu kan sifat wajib bagi Allah kata mereka. Padahal Allah tidak ada mewajibkan 20 gitu ya. Tapi mereka aja menurut akal mereka. Ini ada ini Allah mereka. Sehingga Pak ya, salah seorang tokoh Asy'ariyah itu namanya Al-Imam Fakhrur Razi ya. Ya, Al-Imam Fakhrur Razi ini Pak mengatakan apa? Bahwasanya akal itu sifatnya qat'i, ya. Jadi dalil akal itu qat'i. Qat'i itu Pak yang tidak mungkin salah. Sementara dalil Al-Qur'an dan Sunnah itu zonni. Ada kemungkinannya salah. Maksudnya multi tafsir kata mereka. Jadi tidak qat'i, tidak kuat kalau menetapkan akidah itu dengan hanya wahyu. Beda dengan Al-Sunnah. Kalau Al-Sunnah enggak. Dalil yang qat'i itu Al-Quran gitu ya.
Nah, kalau mereka ada akal yang seperti itu. Tapi akalnya Pak ujung-ujungnya ya ke Aristoteles, ya Plato. Akal menurut mereka itu teori yang telah ditetapkan oleh para filsuf. Nah, maka mereka banyak sekali mengambil kaidah-kaidah filsafat dalam berakidah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendefinisikan tentang keilahiat itu, Pak. Keilahian itu menurut metode akal. Tuhan itu katanya nggak mungkin Tuhan itu di atas katanya. Sementara Tuhan itu kan ada sebelum aras itu ada kan itu kan metode filsafat semuanya yang mereka anggap itu metode yang paling masuk akal dalam menetapkan adanya Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Ahlussunnah enggak, metode Nabi itu Nabi menetapkan akan adanya Allah itu Pak yang pertama kali dengan metode wahyu. Baru setelah itu akal menguatkan, dia mencarikan argumentasi akliyah terhadap dogma tentang wahyu itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'awwiluna ma ada, dan mereka mentakwil ya yang mereka anggap tidak sesuai dengan akal. Sehingga istiwa itu mereka takwil, Pak, menjadi menguasai. Namun takwil mereka itu batil juga. Karena yang namanya menguasai itu Pak sesuatu yang dahulunya milik orang lain kemudian kita kuasai. Kalau makna istiwa itu menguasai, istaula ya, berarti aras itu bukan milik Allah gitu ya. Kemudian setelah itu dikuasai oleh Allah, ya salah juga. Ini juga sama menyerupai Allah yang makhluk juga. Sebenarnya orang Asy'ariyah ini juga menyerupai Allah yang makhluk. Baru mereka menolaknya. Mereka juga mumasil gitu ya. Dalam otak mereka gitu. Kalau seandainya mereka tidak menyerupai dengan Allah dengan makhluk, mereka tidak akan menolak sifat Allah kan gitu. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupai dengan makhluk kan gitu. Gampang saja gitu, Pak ya. Nah, wahil madhkurah fi hadzal bait. Ya, dan keyakinan mereka ini Pak disebutkan dalam bait syair ini. Ya. Hayyun. Ini sifat yang mereka tetapkan yang 7 itu Pak ya. Itu mereka ringkas dalam bait syair ini. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzalika sam'u wal basar. Yang pertama hayyun, mereka hanya menetapkan bagi Allah sifat hayy, hidup. Yang kedua alim. Yang ketiga qadir, yang keempat al kalam. Yang kelima iradah, yang keenam as-sam'u, ya, pendengaran. Yang ketujuh wal basar. Ini aja Pak ya. 7 sifat yang mereka tetapkan. Padahal sifat Allah itu banyak. Dan dalam nama-nama Allah itu semuanya ada sifat. Ya. Dalam Asmaul Husna aja ada sifat. Maka Ahlussunnah memahami sifat Allah itu tidak terbatas. Ya. Walau bid'ah ukhra, dan mereka juga punya bid'ah-bid'ah yang lain. Ini bid'ah dalam keyakinan. Ya. Fi ma'nal kalam, dalam memahami makna al-kalam bagi Allah. Jadi kalau menurut orang Asy'ariyah Pak, kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Kalam Allah yang belum berupa huruf. Maka huruf ini bukan kalamullah Pak. Jadi menurut keyakinan Asy'ariyah yang sebenarnya, yang kita baca ini Pak, ini bukan kalamullah ini. Ini sudah terjemahan dari kalamullah. Karena kalamullah itu Pak, yang ada pada zat Allah yang belum diungkapkan dalam bentuk huruf. Maka mereka menolak huruf itu bukan kalamullah kata mereka. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang hakikatnya bukan kalamullah Pak, ini terjemahan ini. Iya kan? Nah, yang kalamullah itu yang tidak berupa ucapan. Iya kan? Kalamun nafsi. Nah, ini kata orang Asy'ariyah. Dan ini termasuk kesesatan orang Asy'ariyah Pak ya. Mereka menolak ya kalamullah itu dalam bentuk huruf dan suara. Nah, walau bid'ah ukhra fi ma'nal kalam wal qadar. Kemudian Pak dalam masalah takdir mereka lebih condong nanti kepada Jabariyah. Iya. Sehingga mereka mengatakan apa Pak? Manusia itu ujung-ujungnya makhluk itu Pak tidak punya irodah juga. Itu hanya majaz sifatnya.
ya kan? Api bisa membakar. Kalau dalam keyakinan Ahlussunnah, memang Allah menciptakan kekuatan bagi api. Kalau menurut mereka enggak, ya. Yang membakar itu Allah, kata mereka. Api membakar itu hanya secara majas, kiasan saja. Nah, itu kalau orang mempelajari mazhab Asy'ariyah tahu masalah itu, Pak, itu masalah yang ma'ruf. Kalau Ahlussunnah enggak, Pak. Kalau Ahlussunnah meyakini Allah yang memberikan kekuatan bagi api untuk membakar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya apa, Pak? Dalilnya apa? Karena dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan api untuk dingin. Iya kan? Itu. Ya. Ya nar gitu ya. Iya. Jadilah engkau dingin terhadap Nabi Ibrahim gitu. Artinya kalau Allah yang membakar itu yang sebenarnya enggak mesti Allah ngomong ke api gitu. Nah, ini diantara dalilnya. Artinya memang api itu secara hakikat yang membakar. Kalau kata orang Asy'ariyah enggak, bukan api yang membakar katanya. Api itu membakar secara kiasan atau majas. Gitu. Yang bakar itu Allah juga gitu. Nauzubillah ya. Masa Allah disamain dengan api? Ini banyak. Maka ini diantara kesalahan orang ya Asy'ariyah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kita selesai Pak ya pembahasan tentang masalah sekte-sekte secara umum dalam Islam. Jadi kita ada satu lembar lagi di pembahasannya Pak ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita selesaikan ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.